Karena kalau yang guru ini yang saya tinggal di sana, memang tidak begitu suka dengan Mbak Nawi itu, ya kurang begitu suka, kurang cocok lah ya. Gitu. Ya kurang cocok karena memang beliau itu bilang mutakabbirin, sombong-sombong semua. Oh berarti tabiat atau watak mereka udah diketahui guru jenengan berarti ya? Iya, tapi bukan yang sekarang, abahnya dulu. Kan saya dulu abahnya, ya. Kalau yang sekarang enggak bilang seperti itu yang sekarang. Kalau nanti dipintir lagi saya dilapor. Jafar itu yang ada kutip ya, kalau yang mana guru jenengan itu putra guru jenengan atau cucu guru jenengan atau gimana? Putra. Jadi beliau itu adalah putra Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jelas gitu. Yang sekarang meneruskan guru saya itu di pondoknya di Rosetra Mekah. Beliau itu yang paling sepuh dari putra laki-lakinya. Oh iya. Nah terus kok bisa mengirimkan voice note tentang jenengan itu kronologinya gimana ya? Wah, ini yang ingin saya jelaskan memang. Jadi dari dulu Mas Riki saya memang mengantisipasi itu. Jadi kalau memang nanti apa yang saya lakukan di sini atau yang tesis saya nanti dilaporkan ke Mekah, apa antisipasi saya dan apa langkah saya. Nah, dan sudah saya ukur kalau memang ke Mekah itu ya saya pasti kalah karena saya sendiri kan. Ya, saya sendiri dan pengurus-pengurus di sana itu kebanyakan ya Mbak Nabi. Oh gitu. Iya. Kok gimana ceritanya pengurusnya sebagian besar Mbak Alawi ya? Ya memang Mbak Alawi ini menurut saya hebat. Kenapa hebat? Jadi di mana ada tempat menurut dia ini gimana ya? Kalau ada tempat menurut dia ini menjadi lahan basah untuk pergerakan mereka, maka mereka akan menguasai tempat itu. Ya. Paham ya? Enggak, paham. Jadi dari dulu dari Maimun Al-Qabdah dan tim-timnya, jadi memang yang mereka itu cari tempat-tempat strategis di dalam melancarkan dakwahnya. Nah, pondoknya Sayyid Muhammad ini memang salah satu tempat yang paling strategis. Iya, makanya mereka itu ada yang berkorban untuk diam di sana agar bisa menguasai tempat itu. Jadi dari santri pertama itu nggak pulang sampai sekarang, coba bayangkan. Berapa puluh tahun yang lalu itu nggak pulang sampai sekarang, ya anak-anak di sana ya untuk menguasai tempat itu, Mas Riki. Iya. Terus yang dari Solo itu juga ikut-ikutan, nggak pulang di sana, yang menjadi sekjen pengurus pondok sekaligus bendahara. Yang dari Solo itu siapa? Ketua pengurusnya dari Bangil, ya Al Idrus. Kalau yang dari Solo itu kan Assegaf. Jadi memang mereka itu hebat juga. Kalau memang ini tempat ini nanti akan menjadi tempat strategis untuk dakwah mereka, untuk gerakan mereka, ya maka mereka mengorbankan dirinya untuk tinggal di sana, seperti itu. Numpang nama besar lah ya. Iya. Katanya orang Madura seperti kodok itu. Kodok itu cari tempat yang benes katanya, yang banyak airnya. Kalau ada banyak jadi kodok itu ya bertahan di situ. Memang gitu. Kembali ke kronologi ya, gimana ya? Baik, kronologi ya. Kan kemarin saya itu ya ada telepon, terus ada dipanggil dan juga ada, pokoknya ya saya takut sekarang nyebut orang itu, masih takut apalagi menyebut nama guru. Karena kemarin hampir saja saya itu kualifikasi di komal TikToknya Bang Sering diblokir. Itu kemudian dikirim lagi ke Mekah dan diterjemahkan bahwa saya ini menyeret nama besar salah satu guru saya, dan saya dituduh membawa-bawa nama besar guru saya untuk polemik nasab ini untuk tesis saya. Wah, itu hampir saja ini ada segmen kedua dalam teguran guru itu, tapi alhamdulillah teman-teman saya sudah mengantisipasi itu. Akhirnya teman-teman saya itu menjadi pengacara
pengacara saya untuk menjelaskan bahwa video yang dikirim itu tidak sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh si pengadu. Nah, gitu. Pengadunya tahu. Jenengan Iya. tahu. Apanya? Pengadunya tahu. Oh iya, sudah tahu. Saya kan heran, masih saudara saya sendiri, orang Madura, iya yang mengadu itu. Kalau yang mengadu si pertama itu, ya nggak tahu. Soalnya, tapi kan begini dulu. Setelah voice itu dikirim di internal santri, ada salah satu santri yang mengirim ke saya. Aski katanya. Jadi Aski itu kan saudaraku. Hati-hati, ini ada voice teguran dari Sid Ahmad. Nah, kalau nanti ini disebar, maka yang jelas pasti di framing, difitnah, dan dijatuhkan, dicaci maki segalanya. Nah, terus saya dengar voice itu. Oh, ini berarti kan begini isinya. Marhaban ya Kiai katanya, bahasa Arab itu marhaban ya Kiai. Ya. Terus di antaranya, oh iya ya Kiai Adi katanya. Nah, berarti ini ada orang yang bernama Kiai Adi yang melaporkan. Nasihati Ja'far, kenapa berani menyerang para sada yang di sana. Wah, berarti saya ini tanpa dasar apapun seolah-olah sudah menyerang para sada yang disebut di situ, yaitu adalah Habib Ba'alawi. Berarti ini saya sudah antisipasi sebelum itu beredar, saya cari langkah-langkah untuk saya klarifikasi. Tapi sebelum itu saya menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara sealumni, tolong jangan seret nama besar guru kita terhadap polemik nasab. Tolong. Kenapa? Karena sejauh ini Ba'alawi tidak bisa menyanggah bantahan keimat atas keabsahan nasab mereka. Jadi kalau nanti guru saya itu diseret, guru kita ini diseret, seolah-olah guru kita ini berada di pihak yang lemah, yang sampai saat ini tidak bisa menjawab terhadap bantahan keimat yang 12 pertanyaan itu akan keabsahan nasab mereka. Dan kata saya yang kedua, di dalam polemik nasab ini di sini ada dua kubu yang berbeda. Kubu habaib dan kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, terus ada kubu Wali Songo, Kiai yang juga ada pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada Wali Songo. Otomatis nanti kalau guru kita diseret ke sini, maka nanti akan digoreng, akan dipindah-pindah, dan saya tidak tega kalau harus mendengarkan suara guru atau video guru itu dipindah-pindah, dilempar-lempar, dan juga digoreng. Saya tidak tega dan saya tidak rela. Saya bilang gitu. Ternyata Mas Diki, akhirnya voice itu diedarkan. Diedarkan heboh di TikTok, banyak yang nyari saya, di YouTube banyak yang nyari saya, bahkan di WA pun, amit di WA apalagi kan gitu. Terus banyak yang datang juga ke rumah yang dari Madura itu, ini kalau nggak dijawab bahaya katanya. Makanya saya nunggu waktu karena itu bertepatan dengan akhir sana di pondok. Jadi saya masih fokus dengan pondok, dengan imtihan, dan saya masih mau istikharah karena ini dengan guru. Pokoknya jenengan harus klarifikasi walaupun 2 kalimat, nggak harus panjang. Ini bahaya ini. Ini nanti juga ke pondok, ke ini, kena semua katanya Pak. Akhirnya selesai imtihan, malam itu saya naik ke komarnya si Kike pertama. Di sana saya klarifikasi. Kemudian saya naik ke komarnya sering blokir. Saya juga klarifikasi besok malamnya. Baru di malam ketiga setelah imtihan itu, saya klarifikasi sendiri di YouTube saya itu. Akhirnya setelah itu saya nganter santri ke Ampel, kan besoknya pulangan, nganter ustaz, saya nganter santri ke Ampel perpisahan itu. Ternyata ada juga di salah satu muhibbin kurcacinya Habib itu melaporkan juga di situ. Berarti selama ini tuduhan saya benar, tapi gitu Mas Rifki. Bentar ya, izin tolong. Maksudnya ngelaporin kemana? Yang ke guru satunya. Oh, iya. bukan ke yang Mekah, tapi ke yang lain. Enggak, Mekah juga, tapi kan saya punya 4 guru di Mekah. Ya. Tapi yang paling sentral itu 2. Jadi dilaporkan ke yang satunya ini.
Akhirnya teman-teman telepon saya, Japri, kamu dilaporkan itu di grup depan. Saya kan masih fokus nganterin santri. Masa iya sih, dia bilang gitu. Teman-teman saya sendiri dan juga masih saudara. Saya tahu orangnya gitu. Kemarin itu setelah acara Kol Sayyid di Malang, memang dia Japri saya debat. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya ladeni. Bahasa Arab, bahasa Indonesia saya ladeni, ya bahasa Arab saya ladeni, tapi bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, dari situ saya anggap selesai. Orang itu bencinya sama saya, karena kan saya jawab semua. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya kalau nggak salah yang diupload di TikToknya Lora Ombul yang dulu jadi supir saya, itu saya. Itu, terus dikirimkan ke Mekah, diterjemahkan bahwa saya di dalam video itu menyeret-nyeret nama besar guru saya. Yang marah. Akhirnya ya, karena guru saya itu nanya, untungnya masih nanya di grup kepada teman-teman, benarkah apa yang disampaikan Ja'far di video ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengadu? Beliau jelaskan. Akhirnya ya teman saya dari Sumeneb, dari Sampang ke Tapang itu turun tangan semua, menjelaskan apa yang sesungguhnya. Akhirnya si pengadu itu marah dan menyuruh sekjen organisasi alumni itu untuk mengeluarkan saya bilang mengeluarkan dari organisasi alumni, dari organisasi, bahkan dari grup WA. Ini kata saya, dia yang memfitnah saya, mengadu saya kepada guru, kok dia yang marah, kok saya suruh dikeluarkan. Saya bilang sama Pak Sekjennya itu, ya kalau kamu takut sama dia, saya bilang gitu, silakan dikeluarkan. Tapi nanti ke depan, kalau ada orang yang tidak cocok sama dia dan kelompoknya, dia punya kelompoknya, tidak cocok sama dia dan kelompoknya, maka dia pasti minta kamu suruh mengeluarkan santri tersebut. Ya bukan tambah besar organisasi ini, akhirnya mengecil, karena setiap orang yang tidak cocok sama dia pasti minta disuruh dikeluarkan. Iya, begitu Mas Riki. Kan kata saya, dia yang mengadu, dia yang menyerang, dia yang memfitnah, kok dia yang marah? Karena ketahuan bohong ya. Iya, karena ketahuan, terus gagal fitnahnya. Saya gagal dimarahi, kan gitu. Ya, terbakar sendiri. Iya. Ya Ja'far, berarti guru kedua jenengan itu tahu bahwa wadulan si pelaku itu tidak benar. Tidak benar, alhamdulillah. Iya. Ya berarti tahu kan guru jenengan. Dan juga itu minta apa yang saya tulis dari hurufat itu. Dia. Nah, terus akhirnya si teman saya yang Sampang itu mengirimkan itu semua. Bahkan kemarin itu karena saya sibuk, jadi Kiai Galib itu menerjemahkan buku hurufat itu sebagian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan dikirim oleh teman saya yang Sampang itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah, katanya. Musibah? Iya, wallah ada musibah. Lau ma yaqulu Ja'far hadza sahih, hadza musibah di Ba'lawi. Artinya begini, wah ini musibah. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih katanya, maka ini musibah bagi kaum Ba'lawi yang derisa. Dan bukan cuma itu Mas Rizky, video-video itu juga yang membanding-bandingkan kakinya Habib yang ahli maksiat dengan 70 kepala kiai itu sama teman saya itu dikirimkan dan diterjemahkan. Jadi katanya beliau itu, wallahi ana ma asma' hadza min amwat, katanya. Hadza awwalu ma sami'tu wa ma ra'aitu. Jadi saya dari dulu tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Ba'alawi dengan membanding-bandingkan kakinya orang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr dengan 70 kepala kiai yang ahli. Ini baru saya lihat dan ini baru saya dengar, katanya beliau. Kembali kepada yang awal, yang voice sudah beredar. Oh ternyata ini laporan sepihak, benar apa yang sudah saya antisipasi. Jadi seandainya disampaikan kepada beliau akan kesesatan Ba'alawi, dari fanatisme Ba'alawi membanding-bandingkan, mufadolah, menghina yang lain, pasti beliau tidak akan marah. Seperti itu. Ya Ja'far, itu kan guru jenengan itu kan mungkin ini saya tidak tahu. Mungkin kan baru tahu satu video dari Klan Habib Ba'alawi yang versi membandingkan antara ras Habib dengan kealiman.
apakah apa namanya beliau juga tahu tentang ceramah-ceramah Kiai Habib Alwi yang lain? Itu kan banyak datanya. Itu sudah saya kumpul-kumpulin juga, sudah saya transkrip, banyak saya transkrip tapi belum diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Seandainya tahu itu ceramah dari Kiai Habib Alwi yang sesat-sesat itu menurut jenengan akan gimana itu? Ya pasti akan menambah lagi juga. Soalnya, kenapa saya yang di kitab ketiga itu saya murni bukan buku, kita bahasa Arab semua. Ini biar nanti yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau guru-guru saya yang di Arab nanti bisa membaca kitab itu dan ya bisa tahu lah apa sebab penyebab dari polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan kepada guru saya, ini bukan hanya itu ya Sidi. Jadi ini tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang kamu dengar. Wahai guru, di sini di balik ini adalah ada harokah yang tercium, adalah harokah Imamiyah Ismailiyah dari kelompok Syiah. Kami bisa memahami dari apa yang mereka sampaikan fil manabir fil mujtama'at atau fil hafalat. Jadi di dalam mimbar-mimbar khutbah, di dalam mimbar-mimbar pengajian, di dalam mimbar-mimbar acara pertemuan, perkumpulan, semua itu mereka di sini ada fihi tahrif. Di sini ada penyelewengan tafsir, penyelewengan arti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada leluhur mereka untuk gerakan mereka. Itu mesti saya sampaikan. Itu disampaikan di kitab yang ketiga ya? Bukan, ini via WA mesti. Di kitab yang ketiga itu lebih jelas, lebih lengkap. Terus? Makanya Mas Rifki, di kitab yang ketiga kenapa agak lama? Di kitab yang ketiga ini saya bukan hanya menceritakan mereka, akan tetapi saya ceritakan yang pertama itu adalah leluhur mereka, terus yang kedua itu adalah pengikut-pengikutnya, terus yang ketiga adalah gerakan-gerakannya. Nah dari sini, dari leluhur dan pengikutnya itu saya butuh data yang banyak, data nama. Nah, kan ini mau apa? Ada kemudian tidak ada versi mereka palsu. Kemudian ditidakadakan oleh Kiai Imad sebagai tokoh fiktif. Ya. Nah sekarang saya mau mengembalikan keadaan bahwa itu ada. Oleh karena itu saya perlu data yang sangat konkret untuk membuktikan bahwa itu ada, tapi dengan sosok lain. Ya, bukan Sayyid Ahmad bin Isa, tapi adalah sosok Maimun Al-Qaddah. Kan itu. Ya. Oleh karena itu saya cari apa tokoh-tokoh yang mengelilingi Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang setelah Maimun Al-Qaddah. Dan ini istilahnya ke samping kena, ke atas kena, ke bawah kena, kan semua payung berapi nih. Ya kayaknya Pak, andai ulama-ulama di Arab Saudi tahu ceramah umpamanya Taufik Assegaf yang ceramah ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ente sesat misalnya. Kemudian ada ceramah dari Habib yang lain, jika tidak mengakui Habib maka keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu kan akan menjadi ramai juga akhirnya nanti di Arab Saudi. Makanya nanti saya ambil video mereka satu persatu. Nanti saya setelah itu video saya menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah, menarik itu ya. Cocok, saya dukung itu ya. Kalau apa namanya, nanti kalau butuh data-data yang lebih banyak lagi ya bisa hubungi saya nanti. Kalau saya bahasa Indonesianya dengan yang bahasa Arabnya nanti itunya, ya kan? Soalnya gini kan, orang-orang atau ulama-ulama yang di luar Indonesia atau di luar Indonesia, Malaysia khususnya, itu kan tidak mengetahui secara persis keadaan yang terjadi di negara kita kan. Nah, kita butuh menginformasikan apa yang terjadi, terutama tentang ceramah-ceramah mereka, ajaran-ajaran sesat mereka itu kan. Akhirnya supaya mereka bisa mengetahui secara lebih detail, secara kronologinya bagaimana, sehingga mengerti, tidak salah paham kepada kita kan ya. Disangkanya kita, ya disangkanya seperti jenengan, kita menyerang sesuatu yang tidak ada masalah misalnya. Loh enggak, ini kronologinya ya ada masalahnya gitu. Makanya kan kemarin itu saya mau bikin video itu bahasa Arab untuk menceritakan kronologi terjadinya polemik nasab di Indonesia. Tapi kemarin masih sibuk dengan memulangkan ustadz, terus
awal persiapan awal Ramadan dan Ramadan selama 1 bulan. Jadi insya Allah beberapa hari ini nanti saya akan bercerita, bukan masalah ini fitnah atau menghibah mereka, enggak, akan tetapi menjelaskan kronologi terjadinya polemik nasab itu sebabnya apa. Kembali kepada Al-Quran, wajah kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi kembali soal tidak satupun kejadian di muka bumi ini lepas dari sebab, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu sebab penyebab terjadinya polemik nasab itu siapa? Makanya akan saya urai nanti satu persatu dengan versi bahasa Arab, kemudian di video berikutnya versi bahasa Indonesia, biar teman-teman yang di sini juga paham. Seperti Mas Riki. Iya, iya. Karena ini penting Mas Riki, karena polemik ini sudah dibawa ke Timur Tengah kan sama mereka. Iya. Ya udah sekalian aja kita internasionalisasikan kan ceramah-ceramah sesat mereka kan. Insya Allah. Banyak itu udah saya daftar, udah saya kompilasi, tapi memang belum 100%. Itu nanti memang tujuannya salah satunya seperti yang akan dilakukan Kiai Jafar, jadi kita bisa saling melengkapi. Cuma bahasa Arabnya saya punya keterbatasan di situ. Kiai Jafar kan sudah mengirim voice note yang menceritakan yang tadi itu loh, yang tentang kronologi sama harokah dan ajaran-ajaran sesatnya itu kan. Apa respon beliau mendengar penjelasan dari jenengannya ini? Ini saya transit, bukan voice note, tulisan saya melalui teman saya yang di Sabang itu. Oh, iya, karena saya selama ini masih diam, bahkan sudah ada dalam WA saya. Sekarang saya masih draft, belum lagi. Karena teman-teman ini biar menjelaskannya itu lebih luas. Jadi seolah-olah saya diam. Gitu, Mas Rifki. Seolah-olah apa ya? Kurang jelas. Gimana? Tadi seolah-olah apa? Jenengan seolah-olah apa? Seolah-olah ini saya diam dulu. Karena kan yang dituduh saya kan? Ya. Yang dilaporkan saya. Jadi kalau saya terlalu ngadan, katanya orang Madura itu nanti takut dibilang Niko bulet. Iya, ini saya kan gitu, nggak fair itu. Jadi biar teman-teman saya dulu lebih leluasa menjelaskannya. Tapi tanggapannya beliau tadi, lau sahha ma yaqulu Ja'far. Jadi seandainya apa yang disampaikan Ja'far ini benar, sahih, Allah musibah, katanya. Ini musibah li ba'anabi. Jadi musibah untuk ba'anabi kalau memang ini benar. Oleh karena itu satu video sama teman saya yang di Sabang itu sudah dikirimkan, satu video. Jadi ini buktinya gitu, ini buktinya. Waduh, katanya, ini musibah, katanya, video itu adalah musibah. Karena memang tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam hadis, dalam Al-Quran, membanding-bandingkan ulama dengan dzurriyyah, tidak ada. Adanya itu semenjak munculnya Abdullah bin Sabah. Itu adanya. Maka Abdullah bin Sabah membanding-bandingkan Sayyidina Ali sebagai dzurriyyah Nabi itu dengan para sahabat. Sekarang Bokoya Abdullah bin Sabah, warisan Abdullah bin Sabah itu turun-temurun hingga ke Indonesia, membanding-bandingkan dzurriyyah yang sekarang, tapi yang dzurriyyah palsu kan. Ada datanya, membanding-bandingkan dzurriyyah seolah-olah dirinya itu adalah dzurriyyah yang asli dengan para kiai. Ini yang terbaru saya dikirim sama teman. Jadi katanya dzurriyyah itu lebih afdol daripada ulama. Iya. Jadi ini terbaru. Jadi percuma jadi ulama yang alim kalau tidak cinta dzurriyyah. Dan di belakangnya sumbar, saya tidak butuh penghormatan kalian. Wah, ya. Itu kalau tidak salah Habib Fahmi siapa begitu. Itu juga ceramah lebih afdol jadi Habib daripada ulama yang tidak mencintai Habib gitu, kurang lebih ya, mencintai atau menghormati gitu. Kalau tidak salah ingat saya. Tapi datanya adalah percuma. Kan banyak itu kayak ceramah-ceramah yang bilang percuma. Misalnya ya, orang sholat gitu, puasa, percuma kalau tidak mencintai Habib gitu. Kemudian seolah-olah mereka memposisikan klannya itu sebagai inti dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau orang yang tidak mengakui Habib atau tidak menghormati atau tidak mencintai Habib itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan artinya kan memposisikan dirinya sebagai inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, padahal itu tidak. Iya. Coba andai tahu kalau ulama-ulama di Arab Saudi
andai ulama-ulama di luar negeri itu tahu ceramah-ceramah mereka, saya yakin mereka juga akan bereaksi seperti yang Kiai Ja'far dan kita semua. Iya, makanya sudah saya kumpulkan beberapa video, nanti saya terjemahkan dengan bahasa Arab, kemudian nanti saya simpulkan metode dakwah seperti ini bukan metode dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi ini adalah metode dakwah Ismailiyah. Oleh karena itu kami yang kemarin yang menjawab ke kurcaci bocil itu ya, itu banyak yang terhibur Mas Rizky. Ya, katanya lucu caranya gerakan tangan itu sesuai dengan nada pembicaraan. Ya Ja'far, si budak itu ini juga apa namanya, apa alumni As-Sofa juga atau bagaimana? Iya, tapi Foriji. Mereka Apa itu? Foriji. Foriji itu ada dua, maksudnya bukan dalang. Kebanyakan itu Foriji itu dua, ya. Tapi ngaji juga dia. Tapi ya juga bergabung di organisasi itu, tapi dengan titel status Foriji. Oh gitu ya. Oke, baik. Saya sebenarnya Mas Rizky kemarin itu saya tidak mau menjawab si bocin itu karena kurang kerjaan kata saya. Dan banyak sudah yang minta, tapi setelah itu videonya dia bocin itu digandeng dengan video saya. Wah, ini harus dijawab tadi. Kalau nggak dijawab ini menyesatkan nanti. Oleh karena itu terpaksa saya dijawab. Iya. Iya. Tapi ya Ja'far, ada informasi yang saya terima ya, bahwa yang melaporkan jenengan itu salah satunya itu adalah Kiai Haji Sukron Makmun kalau nggak salah itu. Nah, Gimana itu? itu begini. Nah, minduan saya itu kan Gimana? minduan saya dua pupu. Itu umroh. Iya, minduan saya itu umroh, terus saya dapat informasi dari salah satu teman. Ini minduan jenengan umroh, terus katanya guru. Saya takut untuk menyebut namanya guru itu, takut diterjemah, dipintir lagi nanti terjemah lagi. Ketemu dengan guru kita, menanyakan itu, katanya wah Majnun, kata Ja'far, gila Ja'far itu, katanya kok bisa seperti itu. Oleh karena itu saya tanya, adik, benar kamu katanya sekarang umroh? Iya, ini baru pulang dari pondok. Oh ya, terus apa yang disampaikan, apa beliau nggak nanya? Iya nanya panjang lebar. Tapi kan saya jawab sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan ke saya. Kalau selama 500 tahun nasab Ba'alawi itu mautu, putus, tidak ada. Ya saya jelaskan itu Kak, katanya. Semua saya jelaskan apa yang saya dengar dari kamu dulu ketika di mana. Oke. Terus apa katanya beliau? Beliau itu menggeleng-gelengkan kepala, musibah ini Fatihah katanya. Kan belum tahu kan? Ya. Kalau begitu coba saya kirimkan kesesatan Ba'alawi itu. Nah, saya kirimkan dari buku-buku Harofat itu, saya screenshot, enggak saya kirim PDF-nya Mas Rizky, karena di layout itu geser. Saya screenshot, terus saya kirim, sampaikan ini ya. Iya besok saya ke sana katanya. Terus akhirnya saya tanya besoknya, enggak ketemu katanya, tapi sudah saya sampaikan ke ketua pengurus yang di sana. Tapi ini bukan Ba'alawi, yang satunya ini. Karena yang satunya ini jernih dari Ba'alawi, enggak ada Ba'alawinya sama sekali, jadi saya aman. Ya kalau yang di sini ya, di satunya lagi itu wah Ba'alawi semua yang masukin. Ini yang mengata ya kita saya maksudnya. Iya. Ada sih Ba'alawinya satu dari Semarang, satu juga. Karena kalau yang guru ini yang saya tinggal di sana, memang tidak begitu suka dengan Ba'alawi itu. Ya kurang begitu suka. Kurang cocok lah ya. Gitu. Ya kurang cocok karena memang beliau itu bilang mutakabbirin. Sombong-sombong semua. Oh, berarti tabiat atau watak mereka udah diketahui guru jenengan berarti ya? Iya, tapi bukan yang sekarang, abahnya dulu. Kan saya dulu abahnya. Ya, kalau yang sekarang enggak bilang seperti itu yang sekarang. Tapi nanti dipintir lagi, saya dilaporkan lagi, dipintar lagi nanti. Dan dulu. Bahkan teman-teman yang santri-santri kuno ya, santri-santri lama sana itu. Beliau itu selama saya 10 tahun itu satu kali pun tidak pernah membaca Maulid Simtudur. Maulidnya Ba'alawi tidak pernah. Satu kali pun. Jadi yang beliau pembaca Maulid kan. Suaranya enak ya. Yang beliau baca itu cuma Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai dan Maulid Ad-Bersenji. Seperti yang sudah dipakai oleh orang-orang Indonesia di sini. Kan baru sekarang Simtudur itu setelah ada santri-santri Yaman baru sekarang banyak beralih ke Simtudur.
Kalau yang lama di Madura, Mas Rifki dulu masih kecil, Iya, ada Sentut Duror, ya. Yang ada Iya, di sini. nggak pernah ada dengar Sentut Duror itu. Asing Iya. kan juga. Jadi akhirnya saya nggak nanya loh tentang Ki Sukron Makmun itu, Mas Rifki. Dia itu ngasih tahu ke saya, katanya teman-teman di pondok kemarin itu ada tamu. Siapa, saya bilang gitu? Ki Sukron Makmun. Terus bincang-bincang, ternyata Ki Sukron Makmun itu ngasih tahu, min auladikum katanya. Jadi anak-anak didik jenengan ada yang terpapar oleh Kiai Imad, terus dan menjadi pengikutnya Kiai Imaduddin Hidayat, digitukan. Siapa ditanyakan? Ja'far Madura. Wah. Terus gimana beliau? Ya, saya ada fotonya. Ya, di HP ini ada fotonya tentang laporan itu. Dan saya juga melihat foto itu di grup alumni. Dikirim kalau ada tamu Ki Sukron Makmun dan rombongan ke sana. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau itu melaporkan saya, nggak ada di grup itu. Saya tahunya kalau itu melaporkan saya itu ya dari Qadir itu. Nah, Mas Rifki kemarin ketika saya diadukan oleh santri itu ke guru, dan bahkan minduan saya itu disuruh klarifikasi tentang saya bahwa tidak ada terjadi perbincangan ini atau apa yang saya sampaikan di koman itu salah, dan saya tahu dan guru itu marah gitu. Aduh, saya pois di grup, kok kamu jadi pengkhianat, saya bilang itu. Bukti-buktinya belum saya hapus. Pois saya dengan jenengan ini masih ada, dan buku hurufat itu masih ada, makanya saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya kirim apa yang saya kirim ke dia itu melalui HP, dan saya kirim ke grup, dan bahkan beberapa pois yang berhubungan dengan itu juga saya kirim ke grup sebagai bukti kalau sudah terjadi komunikasi di antara saya dengan minduan saya itu. Ini kalau ini ternyata ya hebat juga, Mas Rifki. Jadi bagaimana menakut-nakuti minduan saya itu dan menekan minduan saya itu bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Alhamdulillah, ini juga diedar suaranya dia itu, karena ada klarifikasi saya versi jilid 2, ya tertutup lah. Yang salah pasti akan tidak aku. Kita ini apa namanya, kita bacakan komentar dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan nanti ya setelah baca komentar ya. Sopian Bandung, Cigon Dewah Rahayu hadir Gus, Anggriawan Pujiato Rahmat Jati hadir, Temanggung hadir, Duta Konser Assalamualaikum Gus dan Mas Rifki Agetan Nima, Gus Channel Habib Daubolawi Rungkat bubarkan Daubolawiya. Tiarjo mantap Gus, tegakkan kebenaran walaupun pahit demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Lombok hadir, Jambi hadir, Pian Bojonegoro hadir, mantap Kiai Muda. Jogja hadir, Bingung, coba kasih kitab Balawi langsung ke Sayyid Alwi. Ini yang dibutuhkan ya. Coba kasih kitab Balawi langsung ke Sayyid Alwi, bisa buku mereka. Apakah ya Jafar, apakah kitab-kitab internal Balawi sendiri itu sudah pernah diketahui atau bahkan dikaji oleh guru jenengan? Bukan guru apa ya? Anak guru jenengan ya. Begini, kalau kitab-kitab Ba'alawi itu diedarkan di Mekah, pasti ditangkap. Siapa yang ditangkap? Ya, yang mengedarkan dan kitabnya pasti ditangkap. Kenapa? Karena itu sudah melalui penelitian internasional, kalau apa yang disampaikan oleh Ba'alawi itu menyesatkan, pasti ditangkap itu. Jadi makanya yakin jenengan bahwa itu akan pasti ditangkap ya? Ini orang-orang Mekah internasional itu, Mesir, Mekah, Irak itu tidak suka sebenarnya dengan Asobiyah fanatik. Misalnya mengaku Allah, itu pasti di Mekah itu pasti akan ditangkap itu. Terus nyemek payudara itu kan menghalalkan sesuatu yang haram, itu pasti ditangkap. Jadi di Mekah itu Mas Rifki ya, kalau tentang kesesatan itu jauh lebih ketat daripada di Indonesia. Jadi, artinya kan kalau artinya kalau pasti ditangkap, artinya kan budak-budak harus tahu bahwa ajaran dari klan Habib Alwi itu sudah pasti sesat gitu. Coba kalau nggak percaya ya kepada muhibbin
bawa kitab Syarhul India, Masroh Murawi, dan suruh jual di tuku-tuku kitab di Mekah. Kalau berani, pasti yang beli buku itu, aku juga paling lain, keluarkan ini pasti digitu. Buktikan coba, Ya. bawa 5 atau 10 dari Jauhar Musafat, Masroh Murawi, Syarhul India, terus kasih di tuku ini, jual, kasih gratis kamu jual 10 kitab, pasti disuruh buang itu. Ya. Soalnya di sana itu ya penyelewengan Tidak. agama akidah itu dianggap kriminal yang sangat berat di Mekah itu. Nah tuh budak-budak monggo dicoba dites, kan harus dibuktikan ya kan. Kalau mereka merasa benar, coba buktikan, jual kitab-kitab internal Balawi di Mekah, tes ayo. Siapa yang berani dari Muhyiddin itu? Iya. Yang satu ini ya, yang bukan Bughyatul Mustarsyidin, bukan yang itu. Itu kan Bughya juga ada kayaknya. Iya, tapi di sana agak cantik mainnya. Oh, agak halus gitu ya. Agak halus, nggak kasar. Yang kasar-kasar ini, yang penuh saat suruh, yang nyemek ke payudara itu suruh jual di sana kalau berani. Oke. Enggak, saya ngidupin rokok dulu. Kemudian saya lanjutkan. Culture Javanese, saya menggunakan potongan video tapi melalui remix, jadi otomatis sudah ketahuan dengan sumber aslinya. Mila Jeddah, terus sampaikan kebenaran, jangan sampai betul ungkap, karena bisa eksis para kabir pendosa dan propat bisa ruwet tadi. Kamal Niam, assalamualaikum ya Jafar Sodik, salam dari Kudus Jateng. Waalaikumsalam. Nurul manfaat para babi Yaman makin kebakaran titiknya. Teja Sambodo, lanjutkan terus demi sebuah kebenaran dan demi masyarakat Indonesia khususnya pribumi agar lebih mencerdaskan. Imam Taib, Tegal, Bumi Jawa, Masa Allah Kiai Muda, terus cerahkan warga Nahdiyin dari kaum Ba'alawi demi NKRI. Dancing Inmun, pembentukan RA, Rodatul Atfal, maksudnya itu ya, Rodatul Alawiyah. Di awalnya aja sudah dikirimkan sesurkati langsung dari Mekah yang membuat langsung kehancuran paguyuban Balawi dan sekarang terulang lagi bubuk Balawi di zaman. Ya ini terulang kembali dan terus menerus polanya dari ada ulang lagi lebih parah. Kemudian ada Payai Guswa dan Menteri hidup Kiai di Bumi Nusantara. Hari Kuncoro ikut menyimak dan terima kasih atas pencerahannya Kiai Jafar dan para Kiai Nusantara yang ikut menyampaikan informasi polemik nasab ajaran Khurafat lagi. Sunardo Hadi, jangan kasih kendor demi generasi muda ke depan dari pembodohan kabir-kabir Yahudi Yaman sang pembohong laknatullah. Jainuddin, Balawi tidak ada hak istimewa sebagai WNI, status keluarga negaranya masih WNA, gara-gara moyangnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak mendaftar ke warga negaraannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pas Boys, lipas tuntas Balawi tidak tawar-menawar. Bomis polos, waliat tobat 1 bulan hadir. Dan sini pun saya aneh dengan PBNU yang terlalu sombong dengan polemik nasab ini. PBNU yang sekarang memang bukan jabatan untuk umat tapi jabatan untuk politik yang menyebut. Tapi lihat kelakuan PBNU. Ini apa suara dari publik ya. Sopir Kiai, kapan klan Bakul Sawi yang merongrong NKRI ini diganyang? Santri sudah nggak tahan ini. Purwa Prawira maju terus Kiai Nusantara lawan klan-klan dobol. Ngaku cucu Nabi tingkah lakunya jauh dari Nabi. Dasar klan paling sombong sedunia. Iya sedunia itu. Iya benar itu. Kemudian M. Hamzah Ar-Rahman, lebih baiknya bongkar dan ratakanlah makam-makam palsu yang tidak jelas, apalagi lewat mediasi goib dan lewat mimpi-mimpi halu, tahayul, dimanapun tempat dan makam palsu itu ada. Marga Ba'alawi pura-pura baik, pintar, licik, framing. Ahmad Muslim pengen ikut berjuang Gus tapi nggak punya kemampuan. Berjuangnya melalui medsos saja, jadi dibikin short atau TikTok, video-video sesat dari Balawi itu disebarkan. Jadi begitu di medsos kita ramaikan. Bomis polos sudah tadi, kemudian Fast Boy sehat-sehat wahai pejuangku. Barokah ilmu, saya orang Madura, dukung Kiai. Salam Barbadrun, Wonosobo, no Balawi adem ayem. Iya, kalau tidak ada Balawi itu malah adem ayem. Kalau ada Balawi itu musibah itu ya. Musibah. Musibah. Itu kan doktrinnya itu ya, kalau ada Habib Balawi di suatu kampung, maka kampung itu akan aman, akan berkah gitu. Malah sebaliknya, musibah. Kasmuri, mantap ya, teruskan perjuangan. Haris Kuresi, Bali ikut nyimak Gus. Pria di Marijan, Balawi di ke MK tentang status warga negaraan, pelatihan hadir.
Oh, halo, Klaten. Fitnawati keren kayak Jafar. Perjuangan panjenengan pasti mendapat balasan yang sangat mahal dari Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Amin, amin. Kalau si Aska, imam untuk sekte anak-anak. Kita kemudian Purworejo hadir. Anak Anta agendakan pertemuan Kiai Imat dengan Sayyid Alwi Gus. Gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya ya, entah kapan ada waktunya. Insyaallah ke internasional. Mudah-mudahan bisa umroh bersama Kiai Imat, kemudian bisa menghadap kepada guru-guru yang di Mekah dan menceritakan dan membawa kitab-kitabnya itu. Iya. Kita adakan seminar aja di sana ya sekalian ya. Biar bersih sekalian kan. Ini begini Mas Riki, kan saya setiap malam itu kan ya kadang-kadang bergabung dengan para peneliti-peneliti di Timur Tengah itu. Jadi sebenarnya mereka itu juga gelisah. Dan sekarang ini di Timur Tengah itu penelitian bukan ke nasab, akan tetapi penelitian itu ke hadis-hadis palsu yang sudah diselip-selipkan oleh gerakan Imamiyah, Ismailiyah itu terhadap kitab-kitab yang ada. Terus misalnya hadis laulaka ma khalaqtul aflaq, terus itu juga hadis ahlul kisah, ahlul bait itu. Ini sudah jadi perdebatan hangat di Timur Tengah. Saya mengikuti itu. Dan saya dikasih data-datanya, data-data lama, data-data kuno, bahkan juga data-data Sahih Bukhari yang belum tersentuh oleh Imamiyah. Ya, terus juga saya dikasih data-data bahwa Imam Bukhari itu sedikit sekali meriwayatkan hadisnya dari Al-Bait. Di situ ada apa ya? Ada angkanya. Kalau ke Imam Bukhari itu mengambil hadis dari Sayyidina Ali itu 27 hadis hanya. Terus dari Sayyidina Hasan kosong, dari Sayyidina Husain itu hanya 2. Terus dari Muhammad Al-Baqir ini Muhammad Al-Baqir ini ternyata yang memberi lakop Al-Baqir itu adalah Abdullah bin Sabah. Bakir ini perut sapi. Jadi saking alimnya, saking luar biasanya, bahkan cuma bukan alim tentang kitab, alim semua ilmu, makanya dikasih judul Al-Baqir. Jadi di Islam itu walaupun ini ahlul bait, kita tidak boleh berlebihan, sesuai dengan faktanya dan datanya. Untuk menanggapi kalau ahlul bait harus dipuji sedemikian wownya, nggak usah seperti itu. Itu Islam Sunnah wal Jamaah. Jadi dari Al-Baqir ini hanya 25, dari putranya Ja'far Shadiq itu tidak pernah. Ini kan yang dianggap imam. Dan juga saya mengkaji sejarah-sejarah tentang pertikaian antara Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali. Jadi saya juga ambil dari semua sisi, dan yang di tengah. Ada yang pro Sayyidina Muawiyah tidak suka dengan Sayyidina Ali, ada yang pro dengan Sayyidina Ali tidak suka dengan Sayyidina Muawiyah, ada yang di tengah. Saya ambil semua itu, dan cerita-cerita itu pasti berbeda. Yang pro pasti akan menjelekkan yang dibenci, dan sebaliknya seperti itu. Biar apa? Biar pengalaman saya ini luas. Biar hanya tidak membaca yang pro Sayyidina Ali saja atau yang pro Sayyidina Muawiyah saja. Jadi semuanya itu saya tahu, dan perbedaannya itu di mana, di situ. Kemudian Suparman Kiai yang menolak pencerahan dari Kiai Madudin biarkan saja, karena sudah terdoktrin akut sama Balawi. Lebih penak beri pencerahan pada yang masih awal. Ya, betul. Kemudian Junaidi dari Tangerang Selatan hadir. Tegal Jakarta hadir. Mursalin 1980, tolong si Wafi ditaubatkan Gus. Ya sudah, biarkan sajalah. Yang tidak bisa diselamatkan tidak usah. Tidak dapat repot. Iya, ada ikrah fitin katanya. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Muhibin sejati, saya mantan Muhibin. Nah, ini testimoni. Saya mantan Muhibin, lama jadi pengikut Kabib. Memang apa yang disampaikan betul semua, dan saya bisa menyimpulkan para Kabib itu gerombolan para pendusta. Nah, ini dari mantan Muhibin. Dua Polos, Taki Hayyan, pemilik kitab Karomah Kabib bisa mundurkan pesawat. Ya itu ada juga itu. Karomah mundurkan pesawat. Itu mau kalau ini saya bahas sedikit ya. Di ceramah yang mundurkan pesawat itu katanya saksinya adalah Habib Syekh. Habib Syekhnya masih hidup ya kan. Jadi kita bisa tanyakan Habib Syekh itu para budak, tolong tanyakan benar apa enggak biar jelas. Kemudian M. Hamzah Rahman lanjutkan para kiai-kiaiku NKRI tercinta, salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika UUD 1945. Salam NKRI harga mati, bravo trio Madura Batu 4. Lanjutkan kebenaran ilmiah dengan data manuskrip hujjah asli hak. Purwa Prawira, klan gila kehormatan demi nafsu duniawi.
Fadli Suwandi, nasab palsu Balwi sudah selesai, tinggal negara harus tegas tentang pemalsuan makam menggunakan sejarah bangsa Indonesia. Semua kegiatan plan Balwi di Indonesia harus dilarang, bubarkan RA. Oke. Musali 1910, segera tobat Pak Alawi. Ya memang Pak Alawi ini menurut saya hebat. Kenapa hebat? Jadi di mana ada tempat menurut dia ini gimana ya? Kalau ada tempat menurut dia ini menjadi lahan basah untuk pergerakan mereka, maka mereka akan menguasai tempat itu. Ya, ya. Paham ya? Enggak, paham. Jadi dari dulu dari Memang Al-Qaeda dan tim-timnya. Jadi memang yang mereka itu cari tempat-tempat strategis di dalam melancarkan dakwahnya. Nah, pondoknya Said Muhammad ini memang salah satu tempat yang paling strategis. Iya, makanya mereka itu ada yang berkorban untuk diam di sana agar bisa menguasai tempat itu. Jadi dari santri pertama itu nggak pulang sampai sekarang. Coba bayangkan. Iya. Berapa puluh tahun yang lalu itu nggak pulang sampai sekarang. Ya anak-anak di sana ya untuk menguasai tempat itu, Mas Riki. Iya. Terus yang dari Solo itu juga ikut-ikutan nggak pulang di sana, yang menjadi sekjen pengurus pondok sekaligus bendahara. Yang dari Solo itu siapa? Ketua pengurusnya dari Bangil, ya Al-Idrus. Kalau yang dari Solo itu kan Asegaf. Jadi memang mereka itu hebat. Kalau memang ini tempat ini nanti akan menjadi tempat strategis untuk dakwah mereka, untuk gerakan mereka, ya maka mereka mengorbankan dirinya untuk tinggal di sana, seperti itu. Numpang nama besar lah ya. Iya. Katanya orang Madura seperti kodok itu. Kodok itu cari tempat yang benes katanya, yang banyak airnya. Kalau ada banyak, jadi kodok itu ya bertahan di situ. Memang gitu. Ya. Kembali ke kronologi ya, gimana ya? Baik, kronologi ya. Kan kemarin saya itu ya ada telepon, terus ada dipanggil, dan juga ada, pokoknya ya saya takut sekarang nyebut orang itu, Mas Rifki, takut apalagi menyebut nama guru. Karena kemarin hampir saja saya itu klarifikasi di komen TikToknya Bang Sering diblokir. Itu kemudian dikirim lagi ke Mekah dan diterjemahkan bahwa saya ini menyeret nama besar guru, salah satu guru saya, dan saya dituduh membawa-bawa nama besar guru saya untuk polemik nasab ini untuk tesis saya. Wah, itu hampir saja ini ada segmen kedua dalam teguran guru itu, tapi alhamdulillah teman-teman saya sudah mengantisipasi itu. Akhirnya teman-teman saya itu menjadi pengacara saya untuk menjelaskan bahwa video yang dikirim itu tidak sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh si pengadu. Nah, gitu. Pengadunya tahu. Jangan iya. tahu. Apanya? Pengadunya tahu. Oh iya, sudah tahu. Saya kan heran, masih saudara saya sendiri, orang Madura, iya yang mengadu itu. Kalau yang mengadu si pertama itu, ya nggak tahu. Soalnya, tapi kan begini dulu. Setelah voice itu dikirim di internal santri, ada salah satu santri yang mengirim ke saya. Aski katanya. Jadi Aski itu kan saudaraku. Hati-hati, ini ada voice teguran dari Sid Ahmad. Nah, kalau nanti ini disebar, maka yang jelas pasti di framing, difitnah, dan dijatuhkan, dicaci maki segalanya. Nah, terus saya dengar voice itu. Oh, ini berarti kan begini isinya. Marhaban ya Kiai katanya, bahasa Arab itu marhaban ya Kiai. Nah, terus diantaranya Toyib ya Kiai Adi katanya. Nah, berarti ini ada orang yang bernama Kiai Adi yang melaporkan nasihati Ja'far, kenapa berani menyerang para sada yang di sana. Wah, berarti saya ini tanpa dasar apapun seolah-olah sudah menyerang para sada yang disebut di situ, yaitu adalah Habib Alawi. Berarti ini saya sudah antisipasi sebelum itu beredar. Saya cari langkah-langkah untuk saya klarifikasi. Tapi sebelum itu saya menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara sealumni, tolong jangan seret nama besar guru kita terhadap polemik nasab. Tolong,
Kenapa? Karena sejauh ini Pak Adawi tidak bisa menyanggah bantahan keimat atas keabsahan nasab mereka. Jadi kalau nanti guru saya itu diseret, guru kita ini diseret, seolah-olah guru kita ini berada di pihak yang lemah, yang sampai saat ini tidak bisa menjawab terhadap bantahan keimat yang 12 pertanyaan itu akan keabsahan nasab mereka. Nah, dan kata saya yang kedua, di dalam polemik nasab ini di sini ada dua kubu yang berbeda. Nah, kubu Habaib dan kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, terus ada kubu Wali Songo, Kiai yang juga ada pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada Wali Songo. Otomatis nanti kalau guru kita diseret ke sini, maka nanti akan digoreng, akan dipindah-pindah, dan saya tidak tega kalau harus mendengarkan suara guru atau video guru itu dipindah-pindah, dilempar-lempar dan juga digoreng. Saya tidak tega dan saya tidak rela. Saya bilang gitu. Ternyata Mas Diki, akhirnya voice itu diedarkan. Diedarkan heboh di TikTok, banyak yang nyari saya, di YouTube banyak yang nyari saya, bahkan di WA pun, amit-amit di WA apalagi kan gitu. Terus banyak yang datang juga ke rumah yang dari Madura itu, ini kalau nggak dijawab bahaya katanya. Nah, makanya saya nunggu waktu karena itu bertepatan dengan akhir sana di pondok. Jadi saya masih fokus dengan pondok, dengan imtihan, dan saya masih mau istikharah karena ini dengan guru. Pokoknya jenengan harus klarifikasi walaupun dua kalimat, nggak harus panjang. Ini bahaya ini. Ini nanti juga ke pondok ke ini, kena semua katanya Pak. Akhirnya selesai imtihan malam itu saya naik ke komarnya si Kike pertama. Di sana saya klarifikasi. Kemudian saya naik ke komarnya sering blokir. Saya juga klarifikasi besok malamnya. Baru di malam ketiga setelah imtihan itu saya klarifikasi sendiri di YouTube saya itu. Akhirnya setelah itu saya nganter santri ke Ampel, kan besoknya pulangan, nganter ustaz, saya nganter santri ke Ampel perpisahan itu. Ternyata ada juga di salah satu muhibbin kurcacinya Habib itu melaporkan juga di situ. Berarti selama ini tuduhan saya benar, tapi gitu Mas Rifki. Bentar ya, izin potong. Maksudnya ngelaporin ke mana? Yang ke guru satunya. Oh, iya. bukan ke yang Mekah, tapi ke yang lain. Enggak Mekah juga, tapi kan saya punya 4 guru di Mekah. Ya. Tapi yang paling sentral itu 2. Jadi dilaporkan ke yang satunya ini. Nah, akhirnya teman-teman telepon saya, Japri, kamu dilaporkan itu di grup depan. Saya kan masih fokus nganterin santri. Masa iya sih bilang gitu. Teman-teman saya sendiri dan juga masih saudara. Saya tahu orangnya. Kemarin itu setelah acara Konsayyid di Malang, memang dia Japri saya debat. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya ladeni. Bahasa Arab, bahasa Indonesia saya ladeni, ya bahasa Arab saya ladeni, tapi bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, dari situ saya anggap selesai. Orang itu bencinya sama saya, karena kan saya jawab semua. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya kalau nggak salah yang diupload di TikToknya Lora Ombul yang dulu jadi supir saya, yang ikut saya. Itu. Terus dikirimkan ke Mekah, diterjemahkan bahwa saya di dalam video itu menyeret-nyeret nama besar guru saya. Ya marah. Akhirnya ya karena guru saya itu nanya, untungnya masih nanya di grup kepada teman-teman, benarkah apa yang disampaikan Ja'far di video ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengadu? Nah, dia jelaskan. Akhirnya ya teman saya dari Sumeneb, dari Sampang ke Tapang itu turun tangan semua menjelaskan apa yang sesungguhnya. Akhirnya si pengadu itu marah dan menyuruh sekjen organisasi alumni itu untuk mengeluarkan saya. Saya bilang, mengeluarkan dari organisasi alumni, dari organisasi bahkan dari grup WA. Ini kata saya, dia yang memfitnah saya, mengadu saya kepada guru, kok dia yang marah, kok saya suruh dikeluarkan. Saya bilang sama Pak Sekjennya itu,
Ya kalau kamu takut sama dia, saya bilang gitu, silakan dikeluarkan. Tapi nanti ke depan, kalau ada orang yang tidak cocok sama dia dan kelompoknya, dia punya kelompoknya. Nah, tidak cocok sama dia dan kelompoknya, maka dia pasti minta kamu suruh mengeluarkan santri tersebut. Ya bukan tambah besar organisasi ini, akhirnya kecil karena setiap orang yang tidak cocok sama dia pasti minta disuruh dikeluarkan. Iya, begitu Mas Rifki. Kan ini kata saya, dia yang mengadu, dia yang menyerang, dia yang fitnah, kok dia yang marah? Ya, karena ketahuan bohong ya. Iya, karena ketahuan, terus gagal fitnahnya. Saya gagal dimarahi kan gitu. Ya marah, terbakar sendiri. Iya. Ya Jamal, berarti guru kedua jenengan itu tahu bahwa wadulan si pelaku itu tidak benar. Tidak benar, alhamdulillah. Iya. Ya berarti tahu kan guru jenengan. Oh, ya. Dan juga itu minta apa yang saya tulis dari hurufat itu. Beliau. Nah, terus akhirnya si teman saya yang Sabtan itu mengirimkan itu semua. Bahkan kemarin itu karena saya sibuk, jadi Kiai Gadib itu menerjemahkan buku hurufat itu sebagian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan dikirim oleh teman saya yang Sabtan itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah, katanya. Musibah? Iya, wallah ada musibah. Lau ma yaqulu Ja'far hada sahih, ada musibah di Ba'alawi. Artinya begini, wah ini musibah. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih, katanya, maka ini musibah bagi kaum Ba'alawi yang derisa. Dan bukan cuma itu Mas Rizky, video-video itu juga yang membanding-bandingkan kakinya Habib yang ahli maksiat dengan 70 kepala kiai itu sama teman saya itu dikirimkan dan diterjemahkan. Jadi katanya beliau itu, wallahi ana ma asma' hadza min amwat, katanya. Hadza awwalu ma sami'tu wa ma ra'aitu. Jadi saya dari dulu tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Ba'alawi dengan membanding-bandingkan kakinya orang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr dengan 70 kepala kiai yang ahli. Ini baru saya lihat dan ini baru saya dengar, katanya beliau. Kembali kepada yang awal, yang voice sudah beredar. Oh ternyata ini laporan sepihak, benar apa yang sudah saya antisipasi. Jadi seandainya disampaikan kepada beliau akan kesesatan Ba'alawi dari fanatisme Ba'alawi, membanding-bandingkan, mufadalah, menghina yang lain, pasti beliau tidak akan marah. Seperti itu. Ya Jafar, itu kan guru jenengan itu kan mungkin ini saya tidak tahu. Mungkin kan baru tahu satu video dari klan Habib Alwi yang versi membandingkan antara ras Habib dengan kealiman. Apakah beliau juga tahu tentang ceramah-ceramah klan Habib Alwi yang lain? Itu kan banyak datanya. Itu sudah ada kumpul-kumpulin juga, sudah transkrip. Banyak saya transkrip tapi belum diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Seandainya tahu itu ceramah dari klan Habib Alwi yang sesat-sesat itu, menurut jenengan akan gimana itu? Ya pasti akan menambah lagi juga. Soalnya, kenapa saya yang di kitab ketiga itu saya murni bukan buku, kita bahasa Arab semua. Ini biar nanti yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau guru-guru saya yang di Arab nanti bisa membaca kitab itu dan ya bisa tahu lah apa sebab penyebab dari polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan kepada guru saya, ini bukan hanya itu ya Sidi. Jadi ini tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang kamu dengar. Wahai guru, di sini di Bali ini adalah ada harokah yang tercium, adalah harokah Imamiyah Ismailiyah dari kelompok Syiah. Kami bisa memahami dari apa yang mereka sampaikan fil manabir fil mujtama'at atau fil hafalat, tadi di dalam mimbar-mimbar khutbah, di dalam mimbar-mimbar pengajian, di dalam mimbar-mimbar acara pertemuan, perkumpulan, semua itu mereka di sini ada fihi tahrif, di sini ada penyelewengan tafsir, penyelewengan arti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada leluhur mereka untuk gerakan mereka. Itu mesti saya sampaikan. Itu disampaikan di kitab yang ketiga ya? Bukan, ini via WA mesti. Di kitab yang ketiga itu lebih
lebih jelas, lebih lengkap. Terus Makanya Mas Rifki, di kitab yang ketiga, kenapa agak lama? Di kitab yang ketiga ini saya bukan hanya menceritakan mereka, akan tetapi saya ceritakan yang pertama itu adalah leluhur mereka, terus yang kedua itu adalah pengikut-pengikutnya, terus yang ketiga adalah gerakan-gerakannya. Nah dari sini, dari leluhur dan pengikutnya itu saya butuh data yang banyak, data nama. Nah, kan ini mau apa? Ada kemudian tidak ada versi mereka palsu, kemudian tidak adakan oleh Kiai Imad sebagai tokoh fiktif. Ya. Nah sekarang saya mau mengembalikan keadaan bahwa itu ada. Oleh karena itu saya perlu data yang sangat konkret untuk membuktikan bahwa itu ada, tapi dengan sosok lain, ya, bukan Sayyid Ahmad bin Isa, tapi adalah sosok Maimun Al-Qaddah. Kan itu. Ya. Oleh karena itu saya cari apa tokoh-tokoh yang mengelilingi Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang setelah Maimun Al-Qaddah. Jadi ini istilahnya ke samping kena, ke atas kena, ke bawah kena. Kayak berapi nih. Ya kayak Jabar, andai ulama-ulama di Arab Saudi tahu ceramah umpamanya Taufik Assegaf yang ceramah ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ente sesat misalnya. Kemudian ada ceramah dari Habib yang lain, jika tidak mengakui Habib maka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan akan menjadi ramai juga akhirnya nanti di Arab Saudi. Makanya nanti saya ambil video mereka satu persatu. Nanti saya setelah itu video saya menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah, menarik itu ya. Cocok, saya dukung itu ya. Kalau apa namanya, nanti kalau butuh data-data yang lebih banyak lagi ya bisa hubungi saya nanti. Kalau saya bahasa Indonesianya dengan yang bahasa Arabnya nanti itunya, ya kan? Soalnya gini kan, orang-orang atau ulama-ulama yang di luar Indonesia atau di luar Indonesia, Malaysia khususnya, itu kan tidak mengetahui secara persis keadaan yang terjadi di negara kita kan. Nah, kita butuh menginformasikan apa yang terjadi, terutama tentang ceramah-ceramah mereka, ajaran-ajaran sesat mereka itu kan. Akhirnya supaya mereka bisa mengetahui secara lebih detail, secara kronologinya bagaimana, sehingga mengerti, tidak salah paham kepada kita kan ya. Betul. Disangkanya kita, ya disangkanya seperti jenengan, kita menyerang sesuatu yang tidak ada masalah misalnya. Loh enggak, ini kronologinya ya ada masalahnya gitu. Makanya kan kemarin itu saya mau bikin video itu bahasa Arab untuk menceritakan kronologi terjadinya polemik nasab di Indonesia. Tapi kemarin masih sibuk dengan memulangkan ustadz, terus persiapan awal Ramadan dan Ramadan selama 1 bulan. Jadi insya Allah beberapa hari ini nanti saya akan bercerita, bukan masalah ini fitnah atau menghibah mereka, akan tetapi menjelaskan kronologi terjadinya polemik nasab itu sebabnya apa. Kembali kepada Al-Quran, waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi kembali, tidak satu pun kejadian di muka bumi ini lepas dari sebab, pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu sebab penyebab terjadinya polemik nasab itu siapa? Nah, makanya akan saya urai nanti satu persatu dengan versi bahasa Arab, kemudian di video berikutnya versi bahasa Indonesia, biar teman-teman yang di sini juga paham. Seperti Mas Riki. Iya. Karena ini penting Mas Riki, karena polemik ini sudah dibawa ke Timur Tengah kan sama mereka. Iya. Ya udah sekalian aja kita internasionalisasikan kan ceramah-ceramah sesat mereka kan. Insya Allah. Banyak itu udah saya daftar, udah saya kompilasi, tapi memang belum 100%. Itu nanti memang tujuannya salah satunya seperti yang akan dilakukan Kiai Jafar, jadi kita bisa saling melengkapi. Cuma bahasa Arabnya saya punya keterbatasan di situ. Kiai Jafar kan sudah mengirim voice note yang menceritakan yang tadi itu loh, yang tentang kronologi sama harokah dan ajaran-ajaran sesatnya itu kan. Apa respon beliau mendengar penjelasan dari jenengan Kiai? Ini saya transit, bukan voice note, tulisan saya melalui teman saya yang di Sampang itu. Oh, iya, karena saya selama ini masih diam, bahkan sudah ada dalam WA saya. Sekarang saya masih draft, belum lagi. Karena teman-teman ini biar
menjelaskannya itu lebih luas. Jadi seolah-olah saya diam. Gitu, Mas Rifki. Seolah-olah apa ya? Kurang jelas. Gimana? Tadi seolah-olah apa? Jenengan seolah-olah apa? Seolah-olah ini saya diam dulu. Karena kan yang dituduh saya kan, yang dilaporkan saya. Jadi kalau saya terlalu ngadang, katanya orang Madura itu nanti takut dibilang Niko bule. Iya, ini saya kan gitu kan, nggak fair itu. Jadi biar teman-teman saya dulu lebih leluasa menjelaskannya. Tapi tanggapannya beliau tadi, lau sahha ma yaqulu Ja'far. Jadi seandainya apa yang disampaikan Ja'far ini benar, sahih, Allah musibah katanya. Ini musibah li Ba'anawi. Jadi musibah untuk Ba'anawi kalau memang ini benar. Oleh karena itu satu video sama teman saya yang disampaikan itu sudah dikirimkan. Satu video. Jadi ini buktinya gitu. Ini buktinya guru. Ini buktinya. Waduh katanya. Ini musibah katanya. Video itu adalah musibah. Karena memang tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam hadis, dalam Al-Quran, membanding-bandingkan ulama dengan dzurriyyah, itu tidak ada. Adanya itu semenjak munculnya Abdullah bin Saba. Itu adanya. Maka Abdullah bin Saba membanding-bandingkan Sayyidina Ali sebagai dzurriyyah Nabi itu dengan para sahabat. Sekarang pokoknya Abdullah bin Saba, warisan Abdullah bin Saba itu turun-temurun hingga ke Indonesia, membanding-bandingkan dzurriyyah yang sekarang, tapi yang dzurriyyah palsu kan. Ada datanya, membanding-bandingkan dzurriyyah seolah-olah dirinya itu adalah dzurriyyah yang asli dengan para kiai. Ini yang terbaru saya dikirim sama teman. Jadi katanya dzurriyyah itu lebih afdol daripada ulama. Jadi ini terbaru. Jadi percuma jadi ulama yang alim kalau tidak cinta dzurriyyah. Dan di belakangnya sumbar, saya tidak butuh penghormatan kalian. Wah, ini. Itu kalau tidak salah Habib Fahmi siapa begitu. Itu juga ceramah lebih afdol jadi Habib daripada ulama yang tidak mencintai Habib gitu, kurang lebih ya mencintai atau menghormati gitu. Kalau tidak salah ingat saya. Tapi datanya adalah percuma. Kan banyak itu kiai ceramah-ceramah yang bilang percuma. Misalnya ya, orang sholat gitu, puasa, percuma kalau tidak mencintai Habib gitu. Kemudian seolah-olah mereka memposisikan klannya itu sebagai inti dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalau orang yang tidak mengakui Habib atau tidak menghormati atau tidak mencintai Habib itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan artinya kan memposisikan dirinya sebagai inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, padahal yang tidak. Iya. Coba andai tahu kalau ulama-ulama di Arab Saudi, andai ulama-ulama di luar negeri itu tahu ceramah-ceramah mereka, saya yakin mereka juga akan bereaksi seperti yang Kiai Ja'far dan kita semua. Iya, makanya sudah saya kumpulkan beberapa video, nanti saya terjemahkan dengan bahasa Arab, kemudian nanti saya simpulkan metode dakwah seperti ini bukan metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi ini adalah metode dakwah Ismailiyah. Oleh karena itu kami yang kemarin yang menjawab ke kurcaci bocil itu ya, itu banyak yang terhibur Mas Rizky. Ya, katanya lucu caranya gerakan tangan itu sesuai dengan nada pembicaraan. Ya Jafar, si Buddha itu ini juga apa namanya, apa alumni As-Sofa juga atau bagaimana? Iya, tapi Khariji. Mereka Khariji itu dua, maksudnya bukan dalam. Kebanyakan itu Khariji itu dua, ya. Tapi ngaji juga beliau. Tapi ya juga bergabung di organisasi itu, tapi dengan titel status Khariji. Oh gitu ya. Oke, baik. Saya sebenarnya Mas Rifki kemarin itu saya tidak mau menjawab si bocil itu karena kurang kerjaan kata saya. Dan banyak sudah yang minta, tapi setelah itu videonya dia bocil itu digandeng dengan video saya. Wah, ini harus dijawab nanti. Kalau nggak dijawab ini menyesatkan nanti. Oleh karena itu terpaksa saya menjawab. Iya. Tapi ya Jafar, ada informasi yang saya terima ya, bahwa yang melaporkan jenengan itu salah satunya itu adalah Kiai Haji Sukron Makmun kalau nggak salah itu. Nah, gimana itu begini. Nah, minduan saya itu kan gimana? Minduan saya dua pupu. Pokok itu umroh.
Iya, minduan saya itu umroh, terus saya dapat informasi dari salah satu teman. Ini minduan jenengan umroh, terus katanya guru. Saya takut untuk menyebut namanya guru itu, takut diterjemah, dipelintir lagi nanti terjemahannya. Ketemu dengan guru kita, menanyakan itu, katanya wah Majnun ada Ja'far, gila Ja'far itu, katanya kok bisa seperti itu. Oleh karena itu saya tanya, Lek, Dek, benar kamu katanya sekarang umroh? Iya, ini baru pulang dari pondok. Oh ya, terus apa yang disampaikan, apa beliau nggak nanya? Iya nanya panjang lebar. Tapi kan saya jawab sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan ke saya. Kalau selama 500 tahun nasab Ba'alawi itu maudhu, putus, tidak ada. Ya saya jelaskan itu Kak, katanya. Semua saya jelaskan apa yang saya dengar dari kamu dulu ketika di mana. Oke. Terus apa katanya beliau? Beliau itu menggeleng-gelengkan kepala, musibah ini Fatihah, katanya. Kan belum tahu kan? Ya. Kalau begitu coba saya kirimkan kesesatan-kesesatan Ba'alawi itu. Nah, saya kirimkan dari buku-buku hurufat itu, saya screenshot, enggak saya kirim PDF-nya Mas Rizky, karena di layout itu geser. Saya screenshot, terus saya kirim, sampaikan ini ya. Iya besok saya ke sana katanya. Terus akhirnya saya tanya besoknya, enggak ketemu katanya, tapi sudah saya sampaikan ke ketua pengurus yang di sana. Tapi ini bukan Ba'alawi, yang satunya ini. Kalau yang satunya ini jernih dari Ba'alawi, enggak ada Ba'alawinya sama sekali, jadi saya aman. Ya kalau yang di sini ya, di satunya lagi itu wah Ba'alawi semua yang memasuki. Ini yang mengata ya kita saya maksudnya. Iya. Ada sih Ba'alawinya satu dari Semarang, satu juga. Karena kalau yang guru ini yang saya tinggal di sana, memang tidak begitu suka dengan Ba'alawi itu, ya kurang begitu suka. Kurang cocok lah ya. Gitu. Ya kurang cocok karena memang beliau itu bilang mutakabbirin. Sombong-sombong semua. Oh, berarti tabiat atau watak mereka udah diketahui guru jenengan berarti ya? Iya, tapi bukan yang sekarang, abahnya dulu. Kan saya dulu abahnya. Kalau yang sekarang enggak bilang seperti itu yang sekarang. Tapi nanti dipintir lagi, saya dilaporkan lagi, dikit lagi nanti. Yang dulu. Bahkan teman-teman yang santri-santri kuno ya, santri-santri lama sana itu. Beliau itu selama saya 10 tahun itu satu kali pun tidak pernah membaca Maulid Simtudur, Maulidnya Ba'alawi, tidak pernah, satu kali pun. Jadi yang beliau pembaca Maulid kan, suaranya enak ya. Yang beliau baca itu cuma Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai dan Maulid Ad-Bersenji, seperti yang sudah dipakai oleh orang-orang Indonesia di sini. Kan baru sekarang Simtudur itu, setelah ada santri-santri Yaman, baru sekarang banyak beralih ke Simtudur. Kalau yang lama di Madura, Mas Rizky dulu masih kecil, ada Simtudur, ya. Yang ada nggak pernah ada dengar Simtudur itu asing kan kita. Jadi akhirnya saya nggak nanya loh tentang Syukron Makmun itu Mas Rizky. Dia itu ngasih tahu ke saya, katanya teman-teman di pondok kemarin itu ada tamu. Siapa saya bilang gitu? Syukron Makmun. Terus bincang-bincang, ternyata Syukron Makmun itu ngasih tahu. Min auladikum katanya. Jadi anak-anak didik jenengan ada yang terpapar oleh Imat terus dan menjadi pengikutnya Imatuddin Hadawi digitukan. Siapa ditanyakan? Ja'far Madura. Waduh. Terus gimana beliau? Ya saya ada fotonya. Ya, di HP ini ada fotonya tentang laporan itu. Dan saya juga melihat foto itu di grup alumni. Dikirim kalau ada tamu Syukron Makmun dan rombongan ke sana. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau itu melaporkan saya, nggak ada di grup itu. Saya tahunya kalau itu melaporkan saya itu ya dari Qadir itu. Nah, Mas Rizky kemarin ketika saya diadukan oleh santri itu ke guru dan bahkan minduan saya itu disuruh klarifikasi tentang saya bahwa tidak ada terjadi perbincangan ini atau apa yang saya sampaikan di koman itu salah dan dan guru itu marah gitu. Aduh, saya pois di grup, kok kamu jadi pengkhianat, saya bilang gitu. Bukti-buktinya belum saya hapus. Pois saya dengan jenengan ini masih ada dan buku hurufat itu masih ada, makanya saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya kirim
apa yang saya kirim ke dia itu melalui HP, dan saya kirim ke grup, dan bahkan beberapa voice yang berhubungan dengan itu juga saya kirim ke grup sebagai bukti kalau sudah terjadi komunikasi di antara saya dengan Minduan saya itu. Nah, ini kalau Muhyiddin ini ternyata ya hebat juga, Mas Vicky. Jadi bagaimana menakut-nakuti Minduan saya itu dan menekan Minduan saya itu bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Alhamdulillah, ini juga diedar suaranya dia itu karena ada klarifikasi saya versi jilid 2 ya, tertutup lah. Yang salah pasti akan tidak aku. Ya. Kita ini apa namanya, kita bacakan komentar dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan nanti ya setelah baca komentar ya. Iya. Sopian Bandung, Cigon Dewah Rahayu hadir Gus, Anggriawan Pujiato Rahmat Jati hadir, Temanggung hadir, Duta Konser Assalamualaikum Gus dan Mas Riki Agetan Nima, Gus Channel Habib Daubolawi Rungkat Bubarkan Daubolawiya Tiarjo mantap Gus, tegakkan kebenaran walaupun pahit demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Lombok hadir, Jambi hadir, Dian Bojonegoro hadir, mantap Kiai Muda. Jogja hadir, dan Cikungun coba kasih kitab Balawi langsung ke Sayyid Alwi. Ini yang nyebut ya. Coba kasih kitab Balawi langsung ke Sayyid Alwi, bisa buku mereka. Apakah ya Jafar, apakah kitab-kitab internal Balawi sendiri itu sudah pernah diketahui atau bahkan dikaji oleh guru jenengan? Bukan guru apa ya? Anak guru jenengan ya. Begini, kalau kitab-kitab Ba'alawi itu diedarkan di Mekah, pasti ditangkap. Siapa yang ditangkap? Ya, yang mengedarkan dan kitabnya pasti ditangkap. Kenapa? Karena itu sudah melalui penelitian internasional, kalau apa yang disampaikan oleh Ba'alawi itu menyesatkan, pasti ditangkap itu. Jadi makanya yakin jenengan bahwa itu akan pasti ditangkap ya? Ini orang-orang Mekah internasional itu, Mesir, Mekah, Irak itu tidak suka sebenarnya dengan Asobiyah fanatik. Misalnya mengaku Allah, itu pasti di Mekah itu pasti akan ditangkap itu. Terus nyemak payudara itu kan menghalalkan sesuatu yang haram, itu pasti ditangkap. Jadi di Mekah itu Mas Ridya, kalau tentang kesesatan itu jauh lebih ketat daripada di Indonesia. Ya. Dan artinya kan kalau artinya kalau pasti ditangkap, artinya kan budak-budak harus tahu bahwa ajaran dari klan Habib Alwi itu sudah pasti sesat gitu. Coba kalau nggak percaya ya, kepada Muhyiddin bawa kitab Syarhul Anbiya Mas Romurawi dan suruh jual di toko-toko kitab di Mekah. Kalau berani, pasti yang beri buku itu ini orang lain keluarkan ini pasti digitu. Buktikan coba, bawa 5 atau 10 dari Jauharus Safat Mas Romurawi Syarhul Anbiya, terus kasih di toko ini, jual, kasih gratis, kamu jual 10 kitab, pasti disuruh buang itu. Soalnya di sana itu ya penyelewengan agama, akidah itu dianggap kriminal yang sangat berat di Mekah itu. Nah itu budak-budak monggo dicoba dites, kan harus dibuktikan kayak kan. Kalau mereka merasa benar, coba buktikan, jual kitab-kitab internal Balawi di Mekah, tes ayo. Siapa yang berani dari Muhyiddin itu? Iya. Yang satu ini ya, yang bukan Buhiyatul Mustarsidin, bukan yang itu. Itu kan Buhiyah juga ada kayaknya. Iya, tapi di sana agak cantik mainnya. Oh, agak halus gitu ya? Agak halus, nggak kasar. Yang kasar-kasar ini, yang pengusus saat suruh, yang nyemek ke payudara itu suruh jual di sana kalau berani. Enggak, saya ngidupin rokok dulu. Kemudian saya lanjutkan. Culture Javanese, saya menggunakan potongan video tapi melalui remix, jadi otomatis sudah tertahu dengan sumber aslinya. Mila Jeddah, terus sampaikan kebenaran, jangan sampai betul ungkap, karena bisa eksis para kabir pendosa dan propat bisa ruwet tadi. Kamalania, Assalamualaikum ya Jafar Sodik, salam dari Kudus Jateng. Waalaikumsalam. Nurul manfaat para babi Yaman makin kebakaran titiknya. Tejo Sambodo, lanjutkan terus demi sebuah kebenaran dan demi masyarakat Indonesia khususnya pribumi agar lebih mencerdaskan.
Imam Taib Tegal bumi Jawa, masa Allah Kiai Muda terus cerahkan warga Nadiin dari kaum Ba'alawi demi NKRI. Dancing Inmun pembentukan RA Rodatul Atfal, maksudnya gitu ya, Rodatul Alawiyah. Di awalnya aja sudah dikirimkan Syekh Surkati langsung dari Mekah yang membuat langsung kehancuran paguyuban Balawi, dan sekarang terulang lagi bubuk Balawi di zaman. Ya, ini terulang kembali dan terus menerus polanya dari ada lagi lebih kemudian ada yang Payai Gus Wah dan Menteri hidup Kiai di bumi Nusantara. Hari Kuncoro ikut menyimak dan terima kasih atas pencerahannya Kiai Jafar dan para Kiai Nusantara yang ikut menyampaikan informasi polemik nasab ajaran Purwokerto lagi. Sunardo Hadi, jangan kasih kendor demi generasi muda ke depan dari pembodohan kabit-kabit Yahudi Yaman sang pembohong laknatullah. Yainuddin, Ba'alawi tidak ada hak istimewa sebagai WNI, status keluarga negaranya masih WNA gara-gara moyangnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak mendaftar kewarganegaraannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mas Boys, lipas tuntas Balwi tidak tawar-menawar. Bomis polos, waliakum tobat 1 bulan hadir. Dan jadi pun saya aneh dengan PBNU yang terlalu sombong dengan polemik nasab ini. PBNU yang sekarang memang bukan jabatan untuk umat tapi jabatan untuk politik yang menyebut. Tapi lihat kelakuan PBNU. Ini apa suara dari publik ya. Sopir Kiai, kapan klan Bakul Sawi yang merongrong NKRI ini diganyang? Santri sudah nggak tahan ini. Purwa Prawira maju terus Kiai Nusantara lawan klan-klan dobol. Ngaku cucu Nabi tingkah lakunya jauh dari Nabi. Dasar klan paling sombong sedunia. Iya sedunia itu. Iya sedunia. Benar itu. Kemudian M. Hamzah Ar-Rahman, lebih baiknya bongkar dan ratakanlah makam-makam palsu yang tidak jelas, apalagi lewat mediasi goib dan lewat mimpi-mimpi halu, tahayul, dimanapun tempat dan makam palsu itu ada. Warga Ba'alawi pura-pura baik, pintar, licik, framing. Ahmad Musli pengen ikut berjuang Gus, tapi nggak punya kemampuan. Berjuangnya melalui medsos saja. Jadi dibikin short atau TikTok, video-video sesat dari Ba'alawi itu disebarkan. Jadi begitu di medsos kita ramaikan. Bomis polos sudah tadi, kemudian Fastboy sehat-sehat wahai pejuangku. Barokah ilmu, saya orang Madura, dukung Kiai. Salam Barbadrun, Wonosobo, no Ba'alawi adem ayem. Iya, kalau tidak ada Ba'alawi itu malah adem ayem. Kalau ada Ba'alawi itu musibah itu ya. Musibah. Musibah. Itu kan doktrinnya itu ya, kalau ada Habib Ba'alawi di suatu kampung, maka kampung itu akan aman, akan berkah gitu. Malah sebaliknya, musibah. Kasmuri, mantap ya, teruskan perjuangan. Haris Quraisy, Bali ikut nyimak Gus. Priyadi Mariljan, Ba'alawi di ke MK tentang status kewarganegaraan. Klaten hadir. Oh, halo Klaten. Fitnawati keren, kayak di Jafar. Perjuangan panjenengan pasti mendapat balasan yang sangat mahal dari Yang Maha Kuasa. Amin. Rosi Aska, imam untuk sekte anak-anak. Kemudian Purworejo hadir. Anta agendakan pertemuan Kiai Imad dengan Sayyid Alwi Gus. Gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya ya, entah kapan ada waktunya, insyaallah ke internasional. Mudah-mudahan bisa umroh bersama Kiai Imad, kemudian bisa menghadap kepada guru-guru yang di Mekah dan menceritakan dan membawa kitab-kitabnya itu. Iya. Kita adakan seminar aja di sana ya sekalian ya. Biar bersih sekalian kan. Ini begini Mas Riki, kan saya setiap enam itu kan ya kadang-kadang bergabung dengan para peneliti di Timur Tengah itu. Jadi sebenarnya mereka itu juga gelisah. Dan sekarang ini di Timur Tengah itu penelitian bukan ke nasab, akan tetapi penelitian itu ke hadis-hadis palsu yang sudah diselipsipkan oleh gerakan Imamiyah, Ismailiyah itu terhadap kitab-kitab yang ada. Terus misalnya hadis laula kama khalaqtul aflaq, terus itu juga hadis ahlul kisah, ahlul bait itu ini sudah jadi perdebatan hangat di Timur Tengah. Saya mengikuti itu dan saya dikasih data-datanya, data-data lama, data-data kuno, bahkan juga data-data Sahih Bukhari yang belum tersentuh oleh Imamiyah. Iya, terus juga saya dikasih data-data bahwa Imam Bukhari itu sedikit sekali meriwayatkan hadisnya dari Ahlul Bait. Di situ ada apa ya?
Ada angkanya. Kalau Imam Bukhari itu mengambil hadis dari Sayyidina Ali itu 27 hadis hanya. Terus dari Sayyidina Hasan kosong. Dari Sayyidina Husain itu hanya 2. Terus dari Muhammad Al-Baqir ini Muhammad Al-Baqir ini ternyata yang memberi lakop Al-Baqir itu adalah Abdullah bin Sabah. Bakir ini perut sapi. Jadi saking alimnya, saking luar biasanya, bahkan cuma bukan alim tentang kitab, alim semua ilmu, makanya dikasih judul Al-Baqir. Nah, jadi di Islam itu walaupun ini ahlul bait, kita tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan faktanya dan datanya lah. Untuk menanggapi kalau ahlul bait harus dipuji sedemikian baunya, nggak usah seperti itu. Itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dari Al-Baqir ini hanya 25. Dari putranya Ja'far Shadiq, itu tidak pernah. Ini kan yang dianggap imam. Nah, dan juga saya mengkaji sejarah-sejarah tentang pertikaian antara Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali. Jadi saya juga ambil dari semua sisi. Dan yang di tengah, ada yang pro Sayyidina Muawiyah tidak suka dengan Sayyidina Ali, ada yang pro dengan Sayyidina Ali tidak suka dengan Sayyidina Muawiyah, ada yang di tengah. Saya ambil semua itu, dan cerita-cerita itu pasti berbeda. Yang pro pasti akan menjelekkan yang dibenci, dan sebaliknya seperti itu, Mas Riki. Biar apa? Biar pengalaman saya ini luas. Biar hanya tidak membaca yang pro Sayyidina Ali saja atau yang pro Sayyidina Muawiyah saja. Jadi semuanya itu saya tahu, dan perbedaannya itu di mana, di situ. Kemudian Suparman Kiai yang menolak pencerahan dari Kiai Madudin biarkan saja karena sudah terdoktrin akut sama Balawi. Lebih penak beri pencerahan pada yang masih awal. Ya betul. Kemudian Junaidi dari Tangerang Selatan hadir. Tegal Jakarta hadir. Mursalin 1980. Tolong si Wafi ditaubatkan Gus. Ya sudah biarkan sajalah. Yang tidak bisa diselamatkan tidak bisa. Tidak ada repot-repot. Iya, nah ikrah fitin katanya. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Muhyiddin sejati, saya mantan Muhyiddin. Nah ini testimoni. Saya mantan Muhyiddin, lama jadi pengikut Kabib. Memang apa yang disampaikan betul semua, dan saya bisa menyimpulkan para Kabib itu gerombolan para pendusta. Nah, ini dari mantan Muhyiddin. Belum habis polos, Taki Hayyan, pemilik kitab Karomah Kabib bisa mundurkan pesawat. Ya itu ada juga itu. Karomah mundurkan pesawat. Itu mau kalau ini saya bahas sedikit ya. Di ceramah yang mengundurkan pesawat itu katanya saksinya adalah Habib Syekh. Habib Syekhnya masih hidup ya kan. Jadi kita bisa tanyakan Habib Syekh itu para budak tolong tanyakan benar apa enggak biar jelas. Kemudian M. Hamzah Rahman lanjutkan para kiai-kiaiku NKRI tercinta, salam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika UUD 1945. Salam NKRI harga mati berlaku. Trio Madura Batu 4 lanjutkan kebenaran ilmiah dengan data manuskrip hujjah asli hak. Purwa Prawira, klan gila kehormatan demi nafsu duniawi. Fadli Suwandi, nasab palsu Balwi sudah selesai, tinggal negara harus tegas tentang pemalsuan makam membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Semua kegiatan klan Balwi di Indonesia harus dilarang, bubarkan RA. Oke. Mursalin 1910, segera tobatkan si Wafi Gus, tolong Gus. Mungkin dia cinta sama Wafi ya. Gimana ayat Al-Qur'annya ya wa innaka latahdi man ahbabta itu ya. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada walakin Allah yahdi man yasha. Dan di sini juga adalah ikrah fitin. Jadi tidak boleh dipaksa ikrahul iman di sini dilarang oleh Al-Qur'an, apalagi yang cuma di bawahnya itu. Jadi apalagi juga ikrahul fikr harus kami paksakan harus ikut saya, enggak. Ya, kami hanya menyampaikan ini yang benar dan ini yang salah. Ciri-ciri dari imamiyah itu ada di klan Ba'alawi. Di gerakan Ba'alawi, ciri-ciri imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Di antaranya mufadolah. Itu siapa yang mencetuskan mufadolah pertama kali mencetuskan mufadolah itu adalah Abdullah bin Sabah. Mufadolah itu membanding-bandingkan. Itu di Ahlussunnah tidak ada. Terus juga siapa yang mencetuskan ibahiyah? Ibahiyah itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ibah itu kan boleh. Jadi memperbolehkan sesuatu yang dilarang itu siapa yang mencetuskannya? Itu adalah Ismailiyah. Ismailiyah anak cucu Maimun Al-Qaddah. Di sini memperbolehkan nyemak-nyemak itu berarti ini ibahiyah. Terus di sana juga ada asobiyah. Asobiyah itu sama Islam sudah dihancurkan dengan sabda baginda ala farqu bainakum bainal arab wal ajam.
sudah tidak ada perbedaan di antara kalian semua, di antara orang Arab dan orang Ajam, orang Mekah dengan orang Indonesia, tidak ada perbedaannya kecuali apa? Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu Mas Iki. Teman-teman, kalau tentang Syiah boleh teman-teman yang ingin mempelajari itu bisa cari ini. Ini buku panduan Majelis Ulama Indonesia. Nanti teman-teman akan bisa tahu nama-nama Habib yang di sini, kemudian ajaran Syiah itu bagaimana dan sikap MUI bagaimana. Ini belum saya ulas di YouTube memang, tapi ini bisa dicari. Ini dari MUI ini. Termasuk daftar pondok pesantren yang terafiliasi dengan Syiah di Indonesia. 10 menit sejarah Syiah di Indonesia ada, kemudian skema gerakan politik Syiah di Indonesia ada. Nanti bisa kelihatan, oh memang Adnan Habib Lagi itu Syiah, niat Ismailiyah dan lain sebagainya. Kemudian Kalongan hadir, semangat terus, wah Kalongan ini. Kita KLI sampaikan terus secara masif dan berkelanjutan terkait ajaran dan semua bangsa mereka melalui mau nipu Allah lebih keras tipuannya pada Habib-Habib palsu itu. Betul. Ashabul Kahfi, saya santri Gus Amin dulu Gus, kakak panjenengan Gus Jafar, siap ada di garda terdepan batu apa. Oh ini dari Kalbar Nyimak. Nah Kalimantan ini juga butuh disentuh ya. Dari Kalbar Nyimak terus kedobolan klan-klan Nablawi supaya Mukibin pada sadar. Muhammad Al-Fikri perdebatan ini malah bikin cerdas di Tukin Nusantara. Jainuddin Bakul Sawi sudah sangat keterlaluan sepak terjangnya di NKRI merusak sendi-sendi kehidupan bangsa organisasi sistematis masyarakat. Jangan sampai berlarut-larut lagi. Datang hadir, kemudian wah ini banyak sekali ya. Ini saya bisa membacakan semuanya, teman-teman, mohon maklumnya. Oke, Jafar tadi yang mau disampaikan apa Oke, Jafar? Oke. Ini kemarin ini 4 hari yang lalu banyak yang datang ke saya, katanya saya durhaka terhadap guru. Jadi guru saya itu sekarang voice-nya dipelintir, dipindah-pindah, itu karena sebab saya. Akhirnya saya jawab satu persatu, mereka yang jawab itu saya jawab. Yang durhaka itu siapa? Saya mulai bicara, mulai turun dalam polemik nasab. Tidak pernah saya menyeret guru saya atau menyerang guru saya. Bahkan sering sekali saya sampaikan, saya tidak ridho kalau di antara teman-teman alumni itu menyeret guru besar kita atau nama guru kita terhadap polemik nasab. Itu saya tidak ridho. Kalau nanti saya bisa menuntut di hadapan Allah, saya tuntut kalian semua yang sudah menyeret guru saya terhadap polemik nasab. Karena guru saya itu tidak tahu menau terhadap polemik nasab, dan guru-guru kita ini di Mekah tidak pernah ikut-ikutan terhadap polemik nasab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang melakukan itu siapa? Maksud saya, yang melakukan penyebaran voice itu siapa? Itu yang harus dicari, karena dia pelakunya. Dalam hukum agama maupun hukum negara, tidak ada orang itu dihukum atas perbuatan orang lain. Dalam Al-Quran sudah jelas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak boleh dosa itu dibebankan terhadap orang lain, tidak bisa. Jadi pelakunya siapa? Pelakunya itu sudah disebut dalam voice itu, namanya Ali. Ya cari dong Ali itu, panggil Ali itu. Kenapa kamu menyebarkan voice itu? Saya tahu, seandainya saya seperti kalian para kipin-kipin, saya tuntut. Tapi kan saya tidak seperti kalian, saya legowo, saya di framing, saya diam. Hanya saya jawab terhadap framingan itu. Seandainya saya menuntut loh. Yang menyebarkan dia, yang marah dia, yang menuntut dia, padahal yang diserang saya, yang di-framing saya. Dan pantas itu saya yang nuntut, saya bilang gitu. Sudah kalian cari ya, saya bilang gitu. Bahkan saya sampaikan melalui media kepada pengurus-pengurus besar organisasi santri Mekah itu, tolong kalau mau diadili saya siap. Saya seorang laki-laki, saya siap. Tapi yang menyebarkan voice itu hadirkan. Kalau yang menyebar voice itu tidak dihadirkan, berarti ini bukan pengadilan gitu. Saya siap diadili, tapi yang menyebarkan voice itu hadirkan. Begitu ini Mas Riki sekarang. Bahkan yang termasuk yang mengadu itu ya kepada guru satunya itu ya karena katanya berdasarkan voice yang sudah beredar.
juga tuntutannya. Dan kenapa saya juga suruh keluarkan dari barisan santri? Ya dasarnya itu kan ditanya kenapa harus dikeluarkan? Apa yang Ki Ja'far itu lakukan? Ya kan sudah dimarahi dengan guru, ya otomatis berarti dia bermasalah. Oh, nggak bisa seperti itu. Katanya yang pengurus yang aktif, nggak bisa seperti itu dong. Masa hanya berdasarkan POIS langsung dianggap salah? Ya kita adili dulu. POIS itu seperti apa, yang menyebalkan seperti apa, yang dimarahi ya seperti apa. Ya harus melalui pengadilan dulu, baru kita hukum. Untung ya di organisasi yang saya ada itu juga banyak yang yang bersifat adil lah, ya fair, itu Mas Rifki. Jadi sekarang kipin-kipin yang di Madura itu katanya ya. Sebenarnya saya itu sudah dengar sebelum ada kejadian itu dari anak-anak buah saya itu petang. Hati-hati paman katanya, hati-hati kiai, yang ponakan bilang paman, yang anak buah itu bilang kiai. Hati-hati sekarang mereka bersatu untuk mengeluarkan jenengan dari barisan santri. Oh, saya tidak masalah, saya bilang gitu. Walaupun dikeluarkan, kan yang mengeluarkan bukan guru saya sudah meninggal. Iya. Kalau yang mengeluarkan guru saya menangis sampai mati dari itu. Yang mengeluarkan sekarang ya orang Madura juga. Jadi saya nggak masalah, biar dikeluarkan, nggak dikeluarkan ya nggak masalah. Yang penting saya ini menyampaikan kebenaran. Makanya di situ sebelum saya melangkah, saya kaji siapapun tokoh-tokoh terdahulu yang berbeda dengan gurunya dalam pandangan ilmu loh, bukan akidah. Dalam pandangan ilmu saya kaji. Di antaranya Imam Syafi'i yang saya ceritakan itu. Imam Syafi'i dikejar. Bahkan Imam Syafi'i tidak boleh masuk masjid di Mesir sampai pemerintah turun tangan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Seandainya tidak ada perbedaan itu, tidak akan pernah lahir mazhab ketiga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, jadi ini Mas Rifki ya, saya juga sudah menyusun nanti risalah kecil untuk para santri. Kan menurut si bocil itu yang menyampaikan iya manhaj itu. Jadi al-asyaki man kharaja an manhaji aslafihi. Jadi manhaj ini diartikan komitmen. Ya ini pengertian Mbak Nawi seperti itu. Jadi santri ketika berguru itu sudah berkomitmen menjadi santri seumur hidup sampai meninggal. Ya menjadi santri ya tidak boleh membedai gurunya, komitmen katanya. Di sini terlalu sempit di dalam mengartikan itu. Saya bilang ini bukan komitmen, ini manhaj, jalan dakwah. Kalau misalnya terjadi perbedaan penelitian, perbedaan ijtihad, kalau sekarang ijtihad sudah ditutup, ya yang ada hanya penelitian, ya tidak masalah dong. Tapi sesuai dengan dalilnya, dan jangan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru celaka itu, saya bilang gitu. Jadi biar santri ini, kenapa santri-santri di Indonesia tidak berkembang? Iya, ya karena santri ini di Indonesia dianggap komitmen. Akhirnya apapun santri itu, apapun penelitian santri itu tidak boleh berbeda dengan gurunya. Ya, perbudakan massal ini. Iya, itu saya mau ngomong itu. Akhirnya ilmu pengetahuan dan institusi lembaga pendidikan menjadi pabrik-pabrik perbudakan. Betul. Iya kan, harusnya kan dari filsafat pendidikan, kalau kita kembali ke dasar, pendidikan itu tidak memperbudak, kok malah ini memperbudak. Meskipun nanti ngeles, enggak ini tidak memperbudak, ya tetap aja prakteknya itu memperbudak. Masa gara-gara perbedaan seperti Kiai Ja'far, katakanlah kalau ini dianggap ke ranah perbedaan ya, kata-katanya begitu. Kemudian diwaduli sehingga sang guru itu harus menekan kepada si santri. Itu kan sudah praktek-praktek pengekangan, penindasan atas ilmu pengetahuan, atas nama ilmu pengetahuan dan agama, atas nama relasi guru dan murid. Ya enggak begitulah. Kalau begitu kapan ininya santri-santri kapan bisa memerdekakan diri jiwanya, pikirannya begitu. Ya, kalau ikut kabib ya mungkin begitu ya, seumur hidup jadi begitu ya. Kalau ikut kabib dan nyantri kepada mukibin kabib, ya seperti itu Mas Rifki. Jadi saya juga meneliti ya, basul masail perdebatan seluruh di antara santri dengan kanilisnya, dengan perumusnya. Saya cukup bangga, walaupun itu bukan santri saya cukup bangga. Tapi kemana mereka setelah pulang dari pondok? Itu juga itu menjadi apa ya?